Menteri Mendikbud ya, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu menyampaikan bahwa pada tahun 2022 akan ada pergantian kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh sahabat UMK Academy dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di UMK Academy bersama Prof. Ali Sokah PhD dengan topik yang insya Allah sangat menarik. Kita memiliki topik yang menurut saya pribadi adalah topik yang sangat menarik. Mungkin ini akan menjadi topik yang cukup hangat juga dibahas karena terkait dengan perubahan kurikulum, di mana kita sudah paham ya bahwa perubahan kurikulum itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun perubahan itu akan menjadi menarik untuk dibahas ketika apa yang menjadi penyebab perubahan tersebut. Kadang kita menemukan sebuah kurikulum baru kemudian kita kritisi, tapi apakah sikap kritis kita terhadap sebuah kurikulum baru itu sudah tepat atau belum? Karena kadang kita mengkritisi sesuatu hal itu bisa jadi yang kita kritisi adalah sesuatu hal yang kurang tepat begitu. Bagaimana cara mengkritisi hal yang tepat terhadap perubahan kurikulum? Nah, ini yang akan kita bahas bersama Prof. Ali Sokah. Assalamualaikum Prof. Ali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Mas Salim. Sehat yang penting. Mas Salim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Prof. Baik, Prof. Ali, ini tadi yang sempat saya intro di awal program ya, bahwa perubahan kurikulum ini sering terjadi dan sering juga kita mengkritisi terhadap perubahan-perubahan itu. Di satu sisi kita tidak siap, Prof. Tapi di sisi yang lain juga bagaimana sebenarnya cara untuk mengkritik itu membangun begitu. Jadi kritiknya tidak hanya berdasarkan asumsi belaka dan bagaimana caranya supaya bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Iya, ini kebetulan momentumnya juga tepat ya. Jadi kalau dilihat pada hari Guru tanggal 25 November Menteri Mendikbud ya, Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu menyampaikan bahwa pada tahun 2022 akan ada pergantian kurikulum. Ya, menarik sekali ini ya. Tepat ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya tidak ingin mendefinisikan kurikulum ya, karena pada dasarnya kalau ada orang menyebut kurikulum itu bisa berarti maksudnya beda-beda. Ya, jadi sama-sama menggunakan kata yang sama, kurikulum, itu bisa saja yang dimaksudkan beda-beda ya. Kalau dari definisi biarlah nanti lain kali aja, tapi yang saya maksudkan sekarang ini adalah kalau kemudian membanding-bandingkan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau ada kurikulum baru itu selalu dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dan tentu argumentasinya tujuannya dalam membandingkan itu untuk mengatakan bahwa kurikulum yang sekarang ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Nah, kalau tidak lebih baik, kenapa mau diganti kan gitu. Jadi saya masih ingin mengingatkan sekali lagi, pada waktu kita kemudian membandingkan antara kurikulum yang sekarang mau diberlakukan dengan kurikulum yang sudah berlaku sebelumnya, itu harus adil ya, istilahnya itu adil lah gitu. Adil itu ya kalau seperti pepatah yang selalu menyebut apple to apple atau apple and orange, apple and orange. Jadi kalau apple to apple ya bisa dibandingkan sama-sama apel ya, tapi kalau apple to orange itu tidak bisa dibandingkan, masing-masing bisa beda. Lah, yang tentang kurikulum itu yang saya ingatkan, saya ingin mengingatkan karena banyak lupa, terutama yang sedang bersemangat untuk mensosialisasikan kurikulum baru.
apapun kurikulum barunya, termasuk kurikulum baru yang katanya mau diberlakukan tahun 2022 nanti, yaitu antara kurikulum sebagai konsep, kurikulum sebagai rancangan, desain, ya, tertulis, kurikulum sebagai dokumen, gitu ya. Ya, jadi yang kemudian dihasilkan oleh tim pengembang kurikulum dengan kurikulum yang ada di lapangan, yang dilihat dari segi bagaimana kurikulum itu tadi diimplementasikan. Bagaimana kurikulum dalam konsep, dalam dokumen itu kemudian dilaksanakan di lapangan. Dilaksanakan oleh guru, kemudian pengelolaannya dilaksanakan oleh personel pendidikan, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas. Ini yang harus dilihat, tapi tentunya yang paling ada di depan itu adalah guru di kelas. Bagaimana guru-guru mengimplementasi, melaksanakan kurikulum berdasarkan yang mereka pahami dari dokumen kurikulum. Jadi yang katakanlah yang sudah terjadi, ya, yang akan terjadi mudah-mudahan tidak lagi gitu ya, tidak lagi keliru membandingkan yang tidak sebanding sebetulnya. Yang sudah terjadi saya amati, saya mungkin bisa menyebut kurikulum yang mana, tapi biarlah nggak usah saya sebut. Ini sifatnya umum ya, sifatnya prinsip lah gitu. Bahwa pada dasarnya kalau dilihat konsepnya, dilihat dokumennya, dilihat bagaimana yang tertulis, ya itu pasti bagus ya. Artinya kalau tidak bagus mungkin tidak akan dihasilkan oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri dari para pakar di bidangnya gitu. Jadi pasti bagus. Tapi sebetulnya seringkali yang jadi masalah adalah pada waktu itu diimplementasikan, pada waktu itu dilaksanakan. Yang tidak fair, yang tidak adil tadi, ya pengembang kurikulum baru, ataukah misalnya katakanlah siapapun yang mensosialisasi, pihak kementerian misalnya mensosialisasi tentang kurikulum yang baru, itu ada kecenderungan membandingkan dokumen yang sekarang, membandingkan rancangan yang sekarang akan diberlakukan dengan kurikulum sebelumnya yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Nah ini kan tidak sebanding, guru kan faktornya banyak. Guru bisa aja katakanlah tidak paham tentang kurikulum, misalnya. Jadi karena dia tidak paham, maka kemudian dia tidak bisa melaksanakan kurikulum seperti yang sebetulnya didesain oleh para pengembang kurikulum. Atau memang tidak pahamnya itu, katakanlah bisa juga tidak pahamnya itu karena kurikulumnya sendiri sulit dipahami, tapi bisa juga karena gurunya tidak profesional. Artinya kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi pendidik itu belum dikuasai, belum dimilikinya secara utuh. Sehingga dia memang tidak bisa, walaupun mungkin paham, tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, ini kemudian dipotret gitu ya sebagai data-data empiris lah gitu, bahwa kurikulum yang lalu itu begini, tapi kalau sekarang begini. Nah, itu kurikulum yang lalu begini itu artinya dilihatnya dari potret bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Sedangkan kurikulum yang sekarang kan belum dilaksanakan. Sehingga yang ditampilkan potretnya itu dokumen, konsep yang diinginkan oleh tim pengembang kurikulum. Ya kan tidak fair tuh. Berarti itu sama seperti ini, Prof, yang membandingkan sesuatu hal yang membandingkan implementasinya dengan konsepnya. Jadi tidak ini ya, harusnya kan konsep dengan konsep ya. Iya, betul. Jadi salah satu begini misalnya, yang ini saya kira banyak orang mungkin masih akan mendengar nanti ya. Tapi yang saya dengar yang dulu itu ya, itu nyolok sekali. Kalau saya ketawa aja itu. Kurikulum yang lalu itu berpusat pada guru. Wah, guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, berpusat pada guru. Sekarang berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya membantu siswa peserta didik
untuk terlibat dalam pembelajaran. Loh, kok gitu? Kurikulum yang sebelumnya itu juga maunya juga learner centered, student centered, bukan teacher centered. Tetapi kemudian yang terjadi di kelas dengan kurikulum sebelumnya itu, yang terjadi di kelas bukan yang ada dalam kurikulum ya, bukan yang ada dalam dokumen, yang terjadi di kelas karena ketidakmampuan atau mungkin karena kondisi yang memaksa guru lebih banyak dominan, maka akan terlihat dipotret sebagai implementasi data di lapangan, bahwa itu fokusnya masih sentralnya itu masih guru cerita, guru memberi ceramah, menjelaskan, muridnya hanya duduk manis mendengarkan. Itu yang terjadi. Padahal sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh dokumen kurikulum yang lalu. Tapi itulah yang kemudian dibandingkan dengan kurikulum yang sekarang, tapi dilihat dari dokumennya. Ya, jadi kata-katanya itu seharusnya begini, sehingga kurikulum sekarang itu begini. Oh, itu seharusnya begini, itu kan dari segi implementasi. Kalau boleh di follow up mungkin, Prof, melihat situasi yang seperti itu kan klasik ya, Prof. Karena kita sebagai kurikulum designer itu maunya seperti ini. Jadi begini. Ya, untuk fair itu ya dokumen dengan dokumen. Dokumen dengan dokumen ya. Tentu kalau prinsip dari pengembangan kurikulum dalam artian pergantian kurikulum itu baru diganti kalau kemudian sudah ada evaluasi mengenai dokumen dan implementasinya. Dokumennya itu dievaluasi, konsep-konsepnya. Kalau ada konsep baru misalnya ini berarti tertinggal, dan bagaimana implementasinya. Sehingga kemudian bisa di hasil evaluasi itu bisa mengarah pada kesimpulan yang salah itu di mana. Apakah di kurikulumnya sebagai dokumen, apakah di implementasinya di lapangan. Kalau kurikulumnya, kalau misalnya katakanlah itu hanya minor ya, minor itu artinya ada perkembangan keilmuan yang kemudian harus ada pergantian, bukan kemudian total ya, itu sebenarnya wajar, tidak harus kemudian disebut sebagai pergantian kurikulum. Ada penyempurnaan tentang konsep, ada penyempurnaan tentang ungkapan-ungkapan rumusan dalam kurikulum, rumusan dalam tujuan, itu yang diperbaiki, dan itu tidak perlu menggegerkan para stakeholder seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau kemudian yang dilihat ternyata Mas Salim itu bagaimana guru mengimplementasikan, akan kelihatan kan di kurikulumnya dokumennya mengatakan gini, tapi gurunya begini, dan itu tidak hanya satu dua, katakanlah banyak sekali. Sehingga kemudian ya yang diperbaiki ya tentu di implementasinya. Mungkin dulu sosialisasinya kurang, mungkin memang kompetensi para guru itu perlu ditingkatkan. Ya ini tidak usah mengubah kurikulum. Ini cukup intervensinya pada bagaimana meningkatkan mutu guru agar kemudian bisa melaksanakan kurikulum apa saja misalnya gitu. Gitu Pak, Mas Salim, ada satu hal lagi yang mungkin bisa saya katakan. Silakan, Pak. Saya katakan yang ini penting, jadi nanti mungkin di lain episode bisa saja dilanjutkan. Yaitu bahwa pada dasarnya guru itu sejak awal kalau dididik dengan baik dan kemudian menghasilkan guru yang punya kompetensi sesuai dengan standar, maka sebetulnya guru itu akan siap dengan kurikulum apa saja. Kemudian juga dalam setiap kurikulum baru gitu, setiap ada kurikulum apapun kurikulumnya, guru itu harusnya memang sudah diberdayakan. Istilahnya itu empowered gitu ya. Empowered, diberdayakan. Apa maksudnya diberdayakan? Dia diberi kewenangan untuk melaksanakan kurikulum dalam kaitannya dengan strategi mengajar, strategi belajar mengajar. Bagaimana dia kemudian
bertindak di kelas menjadi fasilitator, dan bagaimana dia kemudian menggerakkan para peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran menggunakan metode-metode yang cocok di kelas. Dan ini di perguruan tinggi itu mestinya disiapkan agar guru siap dengan berbagai metode. Jadi metode mestinya tidak dijadikan satu seragam secara nasional, metode mengajar yang kemudian dilaksanakan di kelas. Sehingga ini kata-kata ini yang kemudian mungkin jangan sampai dulu guru tidak fleksibel, sekarang fleksibel. Jangan begitu, guru tetap fleksibel. Guru tidak merdeka, sekarang merdeka. Loh, guru dari dulu merdeka. Di kelas itu dia bisa melakukan apa saja. Ya, itu bisa saja nanti saya kaitkan dengan yang namanya post method, itu istilahnya itu ya. Artinya guru itu dibebaskan dari metode apapun, dia bisa milih yang paling tepat untuk bisa membelajarkan anak didiknya di kelas. Dari waktu ke waktu dia bisa mengubah, memodifikasi, dan seterusnya. Jadi jangan sampai guru itu pokoknya lihatnya itu menurut kurikulum secara nasional itu harus mengajarnya dengan cara A, dia menggunakan cara A terus. Ini nggak benar. Dan kurikulum yang lalu pun tidak ada yang mengatakan begitu. Begitu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali, sangat menarik sekali materinya pada hari ini ya. Kalau boleh saya simpulkan secara pendek bahwa yang pertama adalah tidak fair untuk membandingkan sebuah konsep dari kurikulum dengan implementasi dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua, guru harusnya lebih fleksibel karena tidak ada dokumen di dalam kurikulum yang menyebutkan seorang guru harus mengajar dengan satu metode saja, begitu Prof ya? Iya, betul. Itu jangan sampai orang di luar yang tidak pernah menekuni bidang pendidikan bilang seperti itu melihatnya kan, wah itu melihat praktek-praktek yang tidak benar gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Tentunya masih dengan Prof. Ali Saukah dan dengan topik yang menarik untuk dibahas bersama WebCampus Academy. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim.